Halo sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Johnson, Jesus my Savior. Sahabatku yang terkasih, pada topik kali ini saya ingin menjelaskan kepada Anda mengenai Matius pasal 7 ayat yang ke-15 sampai 23. Di situ dikatakan bahwa waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang menyamar seperti domba, sesungguhnya mereka serigala yang buas. Perhatikan di situ bahwa nabi palsu. Apa tugas nabi? Tugas nabi adalah bernubuat, menceritakan sesuatu yang akan datang. Ketika Tuhan sampaikan kepadanya tentang perihal yang akan datang, maka dia sampaikan kepada umat Israel. Jadi dalam perjanjian lama, untuk membedakan nabi palsu dan nabi asli adalah jika nabi palsu bernubuat dan tidak terjadi, semua orang boleh ambil batu dan lemparin dia sampai mati. Itu kan nabi palsu. Tetapi kalau nabi asli bernubuat pasti terjadi. Nah, saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, hari ini berapa banyak pendeta yang berani klaim dan berkata bahwa Tuhan berbicara kepada saya, Tuhan memerintahkan kepada saya ketemu Tuhan, saya dibawa oleh Tuhan, berkata bla 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 begini, dan tidak terjadi. Sesungguhnya mereka adalah nabi palsu. Mereka berani mengklaim mereka dapat suara dari Tuhan apa segala macam, tapi tidak terjadi. Nah, saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, sesungguhnya Alkitab berkata mereka adalah serigala yang buas, tapi mereka menyamar seperti domba, ada di dalam kekristenan. Nah, dari buahnya lah engkau akan mengetahuinya. Tidak mungkin, katanya di sini jelas sekali, dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Tidak mungkin. Buahnya itu apa maksudnya? Buahnya adalah pengajaran dan perbuatan mereka. Apa yang mereka sampaikan, mereka khotbahkan, dan apa yang mereka lakukan. Itulah kita bisa mengenal mereka. Itulah buahnya. Kalau sesuatu yang di dalam hati, kita tidak bisa menghakimi. Sesuatu yang di dalam hati orang, oh ini dia ingin tenar, dia iri, dia dengki, dia apa, ini kita tidak bisa menghakimi karena itu hati dia yang tahu. Tapi kita disuruh menghakimi adalah pengajaran. Nah, Tuhan melihat bahwa dari buahnya lah para nabi-nabi palsu itu ya, untuk kita identifikasi mereka. Bagaimana mereka? Nah, pada akhir zaman mereka itu akan bernubuat pakai namaku, melakukan mujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Dan Tuhan akan terus terang kepada mereka, nyala engkau pembuat kejahatan. Jadi ciri-ciri mereka dikasih tahu, dan Tuhan berkata, nyala engkau pembuat kejahatan. Nah, akhirnya juga dikatakan bahwa ya, jadi nanti akan dipisahkan, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Pada akhirnya mereka yang tidak menghasilkan buah yang baik atau tidak memiliki iman yang benar, menyampaikan pengajaran yang salah, menyesatkan banyak orang, mereka akan dikumpulkan dan dibuang ke dalam api. Nah, kemudian kita lihat lagi Matius pasal 24 juga demikian peringatan Yesus. Waspada terhadap penyesatan, banyak nabi palsu, banyak mesias palsu muncul, jangan percaya. 2 Tesalonika juga berkata demikian. Rupa-rupa kedatangan si pendurhaka itu dengan perbuatan ajaib, mujizat yang dahsyat dan menyesatkan banyak orang. Saya mau tanya kepada Anda, logikanya itu seperti ini. Ketika Tuhan Yesus menyampaikan sebuah peringatan dan ciri-ciri penyesat, mungkinkah dia pakai cara seperti itu? Jadi seperti saya ingatkan kepada anak saya, nah hati-hati kalau ada orang datang ke rumah pakai helm hitam, jaket hitam, pakai ransel, hati-hati, itu penjahat. Kamu hati-hati. Mungkinkah saya ini jadi bodoh lalu datang pakai helm hitam, jaket hitam, pakai ransel? Tidak mungkin. Nah, Tuhan sudah perintahkan kepada kita bahwa di akhir zaman ciri-ciri nabi palsu dan mesias palsu itu pakai cara seperti itu. Jangan percaya. Mungkinkah Tuhan pakai cara seperti itu? Tidak mungkin kan? Nah, kenapa Tuhan melakukan mujizat? Tuhan dulu melakukan mujizat adalah untuk menggenapi kitab perjanjian lama yang berkata bahwa dia datang, orang buta melihat, orang timpang berjalan, orang mati dibangkitkan. Dia menggenapi itu. Nah, kita hari ini orang percaya, bukan nabi, bukan rasul. Kita orang berdosa. Kita diperintahkan untuk memberitakan Injil. Injil itu apa? Mengaku pertama, saya orang berdosa Tuhan. Kedua, pada Tuhan terima kasih, dosa saya harus dibereskan dengan penghukuman, sebab upah dosa ialah maut. Terima kasih Tuhan Yesus, engkau mati di kayu salib, dihukumkan menggantikan semua dosa saya. Saya tidak bisa hidup suci, saya orang berdosa. Saya mengaku, saya percaya kepadamu. Terima kasih, engkau disalibkan di bukit Golgota bagi dosa-dosa saya dulu, sekarang dan selamanya. Dan sekarang saya mau percaya kepadamu sungguh-sungguh. Nah, kita disuruh beritakan Injil seperti itu. Kita bukan disuruh show power, justru iblis yang melakukan show power di akhir zaman. Saya mau tanya, di mana ayat Alkitab yang berkata bahwa atau diperintahkan bahwa anak-anak Tuhan disuruh melakukan mujizat pada akhir zaman? Di mana? Logikanya itu seperti ini. Ketika terjadi
virus corona mewabah di Indonesia. Presiden Jokowi tidak pernah memerintahkan untuk lockdown daerah. Lalu ada gubernur yang meng-lockdown daerah. Nah, kira-kira bagaimana? Itu pembangkangan namanya. Nah, saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, mengenal ajaran sesat. Tuhan sudah ingatkan berkali-kali. Saya mencoba menjelaskan Anda untuk memberikan Anda pilihan. Anda mau mengikuti nabi palsu atau mau ikut Tuhan Yesus? Saya tidak memaksamu untuk mengikutnya. Apalagi engkau bisa sampai mengikuti orang yang mengklaim dia dapat SK dari langit, diangkat kaisar, dibawa jalan-jalan ke surga, segala macam. Perintahkan laksanakan minyak urapan untuk menangkal virus corona, menyembuhkan berbagai macam virus penyakit, kutuk kebodohan, kutuk kebangkrutan, kemiskinan dan lain-lain. Bagaimana ada di dalam Alkitab seperti itu? Ditambah lagi ada orang bilang kalau bisa bahasa roh akan tambah imunitas tubuh 30-40%. Di mana penelitian itu? Di mana di dalam Alkitab kalau orang itu diperintahkan untuk berbahasa roh supaya nambah kekebalan tubuh, bisa menyembuhkan penyakit? Dalam Alkitab jelas dikatakan bahasa lidah, glossolalia, bahasa asing. Makanya di dalam Pentakosta itu berkata bahwa mereka berbahasa orang Parsia, Elam, Mesopotamia, Kapadokia dan lain-lain. Maka di dalam kitab Korintus Paulus memperingatkan kepada orang-orang yang berbahasa roh. Jika tidak ada yang menafsirkannya, lebih baik diam. Kalau mau berbahasa sebanyak-banyak 3 orang, antri 1 orang demi seorang. Nah, hari ini orang berbahasa roh kayak kesurupan, semuanya ramai bergetar-getar tidak sadarkan diri. Itu fenomena terjadi beda dengan apa yang terjadi di Alkitab. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, saya mengasihimu. Saya ingin menyelamatkan jiwa dan rohmu agar diselamatkan beroleh hidup yang kekal di surga selama-lamanya. Virus corona hanya mematikan tubuh jasmanimu. Engkau akan mati dan dihukum kalau engkau tertular kepadanya. Tapi ketika engkau tertular virus penyesatan nabi palsu, maka engkau binasa selamanya di neraka. Sahabatku yang terkasih di dalam Tuhan, saya mengasihimu, maka saya memberitakan kepadamu. Saya peduli akan jiwa dan roh. Anda tidak harus mengikuti saya, tapi ikut Tuhan Yesus. Alkitab, firman-Nya. Saya tidak sempurna, saya manusia berdosa. Oleh sebab itu saya memberitakan ini dan ingin mencerdaskan Anda. Berpikir, Tuhan segera datang. Maranatha.